أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum Rasulullah atau diutusnya Nabi Muhammad, ada di sana suatu hikmah yang sangat agung dari diutusnya Nabi Muhammad. Kemarin apa? Sebagai apa? Bentuk pengutusan Rasulullah sebagai Nabi, rahmat untuk hamba Allah. Di mana kaum jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata, tenggelam dalam kejelekan dan keburukan, baik dari sisi keyakinan, perbuatan dan juga akhlak. Ini kaum musyrikin di zaman Rasulullah sebelum diutusnya seorang nabi. Keadaannya benar-benar mereka dalam kegelapan, jahiliyah. Maka diutusnya Rasulullah itu sebagai bentuk rahmat dari Allah untuk hamba-hambanya. Tidak ada di sana rahmat yang lebih agung dari diutusnya Nabi Muhammad. Tidak ada. Kenikmatan yang paling agung diutusnya Nabi Muhammad. Dan ini diutusnya Nabi Muhammad, di samping itu rahmat, dan juga kata Ibnu Katsir apa? Sebagai bentuk Allah memuliakan Rasulullah, karamatahu bi irsalih. Sebagai bentuk Allah meninggikan dan memuliakan Nabi kita Muhammad. Siapa yang menyebutkan di antara keadaan jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad? Apa Bilal di antara keadaan jahiliyah yang antum ketahui sebelum diutusnya Nabi Muhammad? Apa di antara keadaan mereka, cerita mereka? Ada musik zaman mereka. Ada musik tapi Rasulullah dijaga sama Allah dengan apa? Dengan Allah Azza wa Jal kalahkan dengan apa? Rasa ngantuk. Ya, 2 kali. Apa yang antum ketahui Novel tentang keadaan jahiliyah? Nah, menyembah berhala ini lebih parah. Menyembah berhala. Salah satu cerita yang antum ketahui tentang keadaan mereka tatkala menyembah berhala. Itu batu Ya, pokoknya ganti. Dapat batu, kalau dapat lebih bagus, yang lama dibuang, ganti lagi yang baru. Ada edisi. Ada edisinya mereka. Kalau nggak dapat batu ngapain mereka? Membuat? Ada yang tambah, ada juga apa? Ini tumpuk pasir tumpuk ini jadi besar, sembah. Ada lagi yang unik, apa lagi? Yang unik apa mereka kemarin? Apa yang unik kemarin tentang penyembahan? Masih ingat? Dimakan. Itu nggak ada sanadnya kita sebutkan. Itu nggak ada sanadnya. Cerita ini dikenal, cuman tidak ada sanad. Dan hal-hal yang banyak terkenal tapi nggak ada sanadnya itu apa aja? Cerita, sejarah, apa lagi? Tafsir berkata fulan untuk mentafsirkan ayat ini, terkadang kalau dicek gak ada. Dan juga tentang nasab itu sulit untuk mendapatkan dasar. Jadi fulan bin fulan waktu ditanya mana dasarnya, Allah ini yang terkenal. Jadi hal-hal ini kalau dilihat dari sisi dasarnya gak ada. Apalagi apa yang mereka lakukan dengan kambing kemarin? Masih ingat? Ngapain mereka bersama kambing? Diapakan kemarin? Abu Aqilah. Nggak ada live ini ya? Fake live-nya. Iya, kambing ya. Malak. Saljan Nabi. Koneknya. طيب يأتي اليوم سيأتي اليوم. Kenapa kambing? Kalau live kita lupakan dulu. Dijadikan
Pelampiasan. Diapakan? Allah istur. Diapakan pelampiasan? Coba. Diapakan kok pelampiasan? Apa kemarin? Kambing. Lupa udah. Cerita kambing mereka itu mereka datangkan seekor kambing, kemudian mereka apakan? Mereka perah susunya. Habis diperah mereka apakan? Mereka jadikan untuk tempat tawaf. Diperah dulu tawaf. Artinya disembah. Ini keadaan jahiliyah. Ada juga tentang bab pernikahan. Masih ingat kemarin bagaimana pernikahannya? Ada 4. Yang satu itu yang ma'ruf, yang terkenal. Seorang laki-laki mendatangi wali dari perempuan tersebut, nikah dan membayar mahar. Kalau yang kedua apa? Perempuannya mendatangi laki-laki. Perempuan mendatangi laki-laki. Yang diinginkan. Naam. Al-istibdha'. Jadi diutus kepada seorang laki-laki demi mendapatkan airnya. Karena ada kelebihan dari sisi nasab atau ketampanan atau kemahiran. Apalagi masang bendera. Jadi bendera ini sebagai tanda dia ini menerima siapapun yang datang. Nanti waktu datang kelahiran dilihat mana yang lebih mirip. Maka diikutkan kepada lelaki tersebut yang lebih mirip. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Yang laki-lakinya datang sekitar roh. Jumlah 3 sampai 9 laki-laki datang ke rumah perempuan. Bergilir. Kemudian apa? Waktu datang kelahiran. Cari paling mirip. Tadi yang dicari yang paling mirip yang ketiga. Yang keempat diapakan nih? Dipilih. Perempuan sendiri yang memilih. Jadi anak itu dinamakan dengan namanya orang tadi. Ini fulan, maka untuk kau ya fulan. Sudah selesai. Ini undian. Kalau yang tadi itu dilihat yang paling mirip. Yang ini dilihat apa? Diundi. Oh fulan, selesai. Terima dia, enggak bisa dia menolak. Ini semua bentuk bagaimana keburukan jahiliyah. Maka datangnya Rasulullah itu sebagai rahmat. Sebagai rahmat. Baik, apa yang antum ketahui tentang keadaan Rasulullah sebelum diutus seorang nabi? Keadaan Rasulullah, apa saja yang Rasulullah alami sebelum diutus seorang nabi? Apa Bilal? Keadaan Rasulullah sebelum menjadi nabi, apa saja yang dilakukan? Apa saja yang dialami? Di antara sirah, mengetahui tentang keadaan Rasulullah ini. Sebelum diutus seorang nabi, ngapain Rasulullah? Apa yang antum ketahui? Mengembala. Naam, dulu juga mengembala. Tapi itu jauh sebelum diutus. Tapi ini mendekati waktu kenabian. Apa? Ya sering ke gunung untuk menyendiri. Naam, suka menyendiri. Tujuannya untuk menjauhi keadaan kaumnya yang sesat. Jelas. Namanya khala al-khulwah. Dan kita singgung kemarin pembahasan tentang al-khulwah. Apa ringkasannya? Bang Reza, tafadhal. Perbuatan tersebut tidak dibolehkan setelah kenabian. Nah, itu hal yang tidak disyariatkan. Hal yang tidak disyariatkan yaitu tatkala orang itu bertapa sendirian di suatu tempat demi mencari ketakwaan. Enggak. Ketakwaan di sisi Ahlussunnah dicapai dengan melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Adapun khulwah, maka itu bukanlah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, karena itu perbuatan yang dilakukan sebelum kenabian. Maka segala perbuatan yang dilakukan sebelum kenabian, kita enggak diperintahkan untuk menjadikan hal itu suri tauladan. Seperti itu keadaannya. Ditambah Rasulullah selepas menjadi nabi, enggak pernah satupun kembali naik. Wala juga para sahabatnya. Tanda itu bukanlah jalan yang benar. Ahsan. Beda khulwah. Khulwah itu menyendiri. Kalau uzlah enggak harus menyendiri. Uzlah itu menjauhi suatu kaum yang tidak mengharuskan orang itu tidak berbaur. Uzlah tapi dia tetap berbaur. Artinya dia itu menjauhi suatu tempat yang memang harus dijauhi, pindah ke tempat yang lebih baik. Macam hijrah. Macam hijrah.
Dan tentu pergaulannya enggak seperti orang yang berbaur. Uzlah itu. Kalau khulwah lebih khusus lagi. Khulwah itu lebih khusus lagi. Kalau uzlah itu bisa dikatakan lama waktunya. Kalau khulwah itu mereka memiliki batasan waktu tertentu yang mereka jadikan itu salah satu undang-undang. Kayak semacam keharusan. 3 hari, 4 hari. Kalau uzlah bisa tahunan. Jadi dia itu menjauhi kerumunan manusia. Hadza. Dan uzlah itu hal yang baik dikala adanya fitnah. Dan yang lebih baik tatkala bersabar dikala dia berbaur. Sabarnya orang dengan berbaur dia dengan manusia itu jauh lebih baik. Dia sabar dengan fitnah yang ada. Dia telateni keadaan manusia sehingga wujudnya dia itu bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Adapun orang uzlah, maka kebaikannya hanya sebatas untuk diri masing-masing. Dan itu kebanyakan orang atau keadaan orang tatkala sudah enggak mampu lagi untuk berbaur dengan manusia. Karena enggak cocok dia punya jiwa. Enggak cocok dia enggak cocok dengan hati dia. Sehingga dia mengedepankan al-uzlah dan itu solusi terakhir bagi dia. Maka Rasulullah mengatakan alladzi khalitun nas wa yasbir ala adzahum khairun minal ladzina la yakhalitun nas wa la yasbir ala adzahum. Orang yang berbaur dengan manusia dan sabar dengan gangguannya mereka itu lebih baik dari orang yang tidak berbaur dan tidak bersabar dengan gangguan manusia. Gangguan manusia itu banyak. Gangguan dari sisi agama, istiqamah, dunia, harga diri, celaan dan juga maki. Itu semua akan didapatkan oleh seseorang tatkala dia istiqamah. Maka adanya kebaikan di tengah-tengah kejelekan itu lebih Allah cintai. Lebih Allah cintai. Intinya al-khulwah menyendiri, bertapa sendirian. Itu bukan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi di antara hal yang pernah Rasulullah lakukan sebelum menjadi seorang nabi. Saya menyebutkan atau hal yang dilalui sama Rasulullah. Yang dilalui sama Rasulullah apa? Rasulullah itu melihat sebuah batu yang salam kepada Rasulullah. Dan juga apa lagi? Rasulullah terkadang melihat mimpi yang baik, di mana mimpi itu semacam terangnya fajar. Mimpi yang baik. Itu semua pengkabaran atau permulaan sebelum Rasulullah diberikan wahyu dan diutus untuk menjadi seorang nabi. Taib. Disebutkan sama Ibnu Katsir, Rasulullah dikejutkan dengan wahyu di gua Hira. Itu di bulan apa kemarin? Di bulan Ramadan. Umurnya berapa Bilal? Rasulullah diutus seorang nabi, umurnya berapa? 40 ahsan. Umurnya 40 tahun. Dan itu umur kematangan. Umur kematangan. Apa yang antum ketahui tentang keadaan Rasulullah waktu diberikan wahyu oleh Jibril di gua tersebut? Enggak pernah dengar di acara apa namanya? Nuzul Quran ya? Di SD dulu. Acara Nuzul Quran, peringatan Nuzul Quran. Kan bolos kan dulu. Bolos. Kata. Semuanya ingat insyaallah. Acara Nuzul Quran ingat ya? Ingat. Acara Nuzul Quran apa? Di apa? Enggak ada Nuzul Quran. Enggak ada. Sebenarnya tidak ada. Enggak ada. Dulu Nuzul Quran, peringatan Nuzul Quran. Loh, masa di waktu apa lupa? Ramadan ya? Ini Ramadan. Pokoknya ada. Di situ mereka menyebutkan tentang bagaimana ceritanya tentang pertama permulaan wahyu. Ceritakan dulu. Jadi minimal dulu meskipun sekolahnya di tempat ikhtilat masih ada kebaikan yang nyangkut.
Karena pelajaran masih kecil. Dan itu akan apa? Akan kuat, akan tetap sulit untuk dilupakan. Bukan sulit untuk mengingat, tapi sulit untuk dilupakan. Taib. Ini Rasulullah diberikan wahyu. Apa yang pertama kali diberikan? Surat apa? Jibril mendatangi dan bicara Iqra. Apa yang diberikan? Apa yang diberikan? Wahyunya apa yang diberikan? Iqra. 5 ayat dari surat Al-Alaq. Ahsan. 5 ayat dari surah Al-Alaq. Kenapa sikapnya Khadijah sebagai istri Rasulullah? Menyemangati Rasul. Memberikan ketetapan, menghibur, menegarkan Rasulullah. Dan ini salah satu fadilah Khadijah yang enggak akan mungkin dimiliki oleh orang yang lain, oleh orang lain dari kalangan para sahabat. Enggak ada yang bisa menyaingi Khadijah dari sisi ini. Nah, Abu Bakar juga memiliki bagian yang besar. Cuman di awal kenabian itulah Khadijah andilnya, dan juga bagaimana jasanya Khadijah memberikan ketetapan untuk Rasulullah. Di masa Rasulullah masih apa? Masih belum menjadi nabi. Dan di masa Rasulullah awal menjadi nabi, itu khawatir, ini khasyatu ala aqli kata Rasulullah. Jadi takut atas akalku, karena ini hal yang di luar kebiasaan manusia. Maka Khadijah mengingatkan kebaikan-kebaikan Rasulullah, di mana ini salah satu dalil untuk kita semua. Orang yang memiliki akhlak dan sikap yang baik, orang yang selalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dari melakukan kewajiban atau hal-hal yang dianjurkan, menjauhi semua larangan dan hal-hal yang diharamkan, maka kata Khadijah, la yukhzikallahu abada. Allah enggak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Enggak akan mungkin bagi orang yang mulia mendapatkan kehinaan. Sebagaimana enggak akan mungkin orang yang hina mendapatkan kemuliaan. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, enggak akan dia mendapatkan orang yang memuliakannya. Jadi lihat, Khadijah memberikan suatu nasihat yang menjadi suatu poin optimis untuk Rasulullah. Jadi optimis Rasulullah. Dia naik, dia punya apa? Mental untuk menghadapi dengan diingatkan, engkau tuh baik, engkau tuh punya sikap ini, engkau tuh punya sikap itu. Maka jangan sampai engkau tuh memiliki prasangka yang buruk terhadap Allah. Jangan sampai kau menganggap masa depanmu tuh gelap. Jangan sampai bahasanya engkau tuh adalah orang yang gagal. Jangan sampai engkau tuh akan mengakhiri hidupmu dengan kerugian selama perbuatanmu ini. Perbuatanmu seperti ini, engkau adalah orang yang menjaga salat 5 waktu, yang semangat dalam menegakkan zakat, yang bersikeras untuk puasa sempurna 30 hari di bulan Ramadan, dan selalu menegakkan akhlak-akhlak yang baik bersama manusia. Kalau berbicara jujur, kalau diamanati dia menegakkan, dan dia enggak pernah menipu atau menzalimi atau hasad atau membelakangi persaudaraan atau sampai mengorbankannya karena dunia. Ini semua tanda-tanda kemuliaan bagi seseorang yang enggak akan mungkin Allah membalas dengan sebaliknya. Enggak akan mungkin. Apa dalilnya? Khadijah, la yukhzikallahu abada. Enggak akan mungkin Allah menghinakanmu, enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin Allah itu memberikan kebalikan dari apa yang kau lakukan. Al jazaa'u min jinsil amal. Semua balasan sesuai dengan jenis amalan. Ini suatu nasihat yang bagus dari Khadijah yang bisa kita petik di sirah nabawiyah, yaitu orang yang memiliki akhlak yang baik maka akan diperlakukan dengan Allah dengan yang baik juga. Hadza. Dan orang yang kebalikannya, dia akan selalu mendapatkan kesialan, kerugian. Dia akan mendapatkan kehinaan, sadar maupun tidak sadar. Karena yang namanya kehinaan tidak disyaratkan orangnya itu sadar dia sedang dihinakan. Kenapa? Karena kebanyakan manusia tatkala dia tertimpa dengan kehinaan dan berjalanlah kehinaan itu bersama berjalannya umur, sampai-sampai tidak terasa lagi bentuk kehinaan tersebut. Kata sebagian perkataan, ma bijurhi mayyitin ilamu. Orang yang mayit itu enggak akan merasakan kesakitan waktu dilukai. Kenapa? Mayit enggak merasakan kesakitan waktu dilukai. Hah? Kenapa? Karena dia apa? Karena dia mati. Karena dia apa? Mati.
Lah orang kalau dia panca inderanya dalam merasakan kehinaan dan kemuliaan telah mati, ya gak akan mungkin dia dibilang kau tuh akan hina di hadapan manusia kalau seperti ini. Engkau tuh penipu, engkau tuh pencuri, engkau tuh ini, kau sebutkan kejelekan-kejelekan. Itu subhanallah kalau dia memang sudah orangnya hina dari sisi keadaannya, gak akan sudah terasa bahwasanya itu sedang dicela, enggak. Tapi dia akan menganggap hal itu hal yang biasa. Maka sikapnya Khadijah itu yang bisa kita petik darinya adalah tadi itu. Orang yang memiliki akhlak yang baik, kebaikannya balasannya juga kebaikan. Yang bisa juga kita petik dari ceritanya Khadijah itu apa? Hendaklah seorang istri itu sikapnya dan perannya seperti perannya Khadijah. Karena suami dia akan menghadapi yang namanya kehidupan. Baik itu mencari ma'isyah atau membela rumah tangga, mendidiknya. Dan akan melewati yang namanya rintangan, gangguan, cobaan akan dihadapi itu oleh seorang suami. Maka istri yang salehah, seorang istri yang baik yang menjadi sebaik-baik dunia yang dimiliki oleh seseorang itu istri yang salehah, itu memberikan ketetapan bagi suami tersebut. Sabaran, memberikan kekokohan, nasihat, memberikan dorongan. Ini istri yang baik. Ini istri yang baik. Tapi kalau istri tersebut menambah di atas musibah yang lain, menambah di atas cobaan yang lain. Sudah ada cobaan di luar, ditambah dengan cobaan istri ini dalam rumah. Maka istri yang seperti ini perlu dibenahi dan meminta kepada Allah agar dirubah dan diberikan hidayah. Khadijah lah melihat keadaan Rasulullah ini, bukan malah ragu, ini kayak suami saya gak beres. Akhirnya cari solusi, ayo buyar aja kita. Suami saya gak beres. Akhirnya buyar. Ini enggak, malah sebaliknya optimis, memberikan dorongan. Ini istri yang baik. Artinya tetap cinta dan setia bersama suami di semua keadaan. Baik itu senang ataupun tegang. Di waktu bahaya atau di waktu ria, dia tetap setia. Itu istri yang salehah. Itu istri yang salehah, dan merekalah yang mengambil Khadijah sebagai suri tauladan. Kata Ibnu Katsir, Khadijah itu disebutkan awalu siddiqin, orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah. Na'am. Dari sisi pembenaran, na'am, Khadijah, karena beliaulah yang pertama kali beriman dari kalangan perempuan. Khadijah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullah, thumma makatha Rasulullah. Sebelum kita lanjut, Khadijah membawa Rasulullah alaihi salatu wasallam ke mana? Ke mana dia sama Rasulullah? Ke pamannya. Siapa namanya? Siapa namanya Naufal? Abu Thalib. Pamannya Khadijah. Pamannya Khadijah siapa? Bin Naufal. Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal adalah dulu seorang musyrik. Akan tetapi dia mengambil agama Nasrani. Dia mengambil agama Nasara, dan Allah berikan dia hidayah sehingga mendapatkan seorang pendeta yang masih berpegang teguh dengan agamanya Isa. Agama yang masih belum dirubah atau diganti. Akhirnya dia menjadilah pengikut ajaran tersebut, dan di dalam ajaran tersebut ada pengkabaran tentang kedatangan Nabi Muhammad. Maka tatkala Khadijah membawa Rasulullah kepada Waraqah ibnu Naufal, di sini ada dalil, termasuk hal yang baik seseorang itu mengunjungi orang yang memiliki pengalaman, orang yang memiliki keilmuan. Tatkala dia mendapatkan suatu hal yang asing atau hal yang dia nggak tahu aturan mainnya bagaimana, kembali kepada yang lebih berpengalaman. Sebagaimana perbuatannya Khadijah, dibawa kepada Waraqah ibnu Naufal, pamannya sudah tua, sudah buta. Di mana Waraqah ibnu Naufal ini Allah berikan kemampuan untuk berbicara dengan dua bahasa, bahasa Arab dan juga bahasa Ibraniyah.
bahasa Al-Ibraniyah yang dengannya ditulis kitab Al-Injil. Maka dia menulis Al-Quran, menulis Al-Injil dengan Al-Ibraniyah. Dan dia mampu juga menulis dengan bahasa Arab. Maka Allah berikan dia kemampuan. Taib, ditanya sama Waraqah ibn Naufal, apa yang kau lihat? Ceritakan sama Rasulullah yang dia lihat tuh seperti ini, seperti itu. Semua apa yang dia lihat di gua tersebut diceritakan. Sampai akhirnya kata Waraqah ibn Naufal, beliau mengatakan, "Hadza an-namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Katanya Waraqah ibn Naufal, ini adalah namus. Namus adalah julukan untuk Jibril alaihissalam yang Allah turunkan kepada Musa. Katanya, ya laitani fiha jada'a. Ya laitani akun fiha hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Di sini Waraqah bin Naufal menampakkan kesetiaannya beliau kepada Rasulullah. Apa? Ya laitani, seandainya saya ini di waktu engkau menjadi nabi, saya ini jada'an, seperti pohon yang kuat, artinya masih muda. Dia berangan-angan, coba saya ini di waktu kau itu diutus seorang nabi, saya ini masih muda. Ya laitani akun fiha hayya. Saya berangan-angan di masa engkau diutus seorang nabi, saya ini masih hidup. Dikala kaummu mengeluarkanmu, mengusirmu dari tempat lahirmu, dari tempat hidupmu, dari tanah airmu. Kata Rasulullah sebagai bentuk keheranan, awa mukhrijiyahum, masa mereka itu mengeluarkan, mengusir saya? Kaum kita, satu nasab, satu keluarga, satu. Kata Waraqah ibn Naufal, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bih illa udiya au udhi. Tidak ada orang yang datang seperti apa yang kau datangkan ini, suatu risalah, kenabian, kecuali akan dimusuhi dan akan diganggu. Ini sudah sunnatullah dan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Ini lihat bagaimana Rasulullah diberikan pengkabaran oleh Waraqah ibn Naufal, diberikan muqaddimah, diberikan pengalaman, diberikan masukan. Hadza huwa. Ini keadaan Rasul alaihi salatu wasallam awal pertama kali menerima wahyu. Kemudian wahyu tersebut berhenti sampai di mana Rasulullah diberikan wahyu kedua kalinya. Selepas itu wahyu tersebut turun dengan berkelanjutan. Dan itu insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Insyaallah ilahuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.